Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5611. Pengemudi. Mendengar ini, seluruh penonton saling memandang. Setelah beberapa saat, Astrid dan gadis-gadis lain menutup mulut mereka dan tertawa terkikik seperti induk ayam tua. Seorang sopir keluarga Monroy datang untuk membiarkan Mayu Monroy menjelaskan. Itu lucu sekali, bukan? Jadi, dalam keluarga sebesar itu, status seperti apa yang bisa Anda miliki? Keluarga Monroy tidak memiliki 100 pengemudi. Tetapi ada 80, kan? Oke. Sopir, Mayu Monroy bahkan tersenyum sinis. Kalau begitu aku ingin melihat pengemudi mana yang berani mengajarkanku pelajaran Mayu Monroy. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seperti 3 menit, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kotak raja. Saat berikutnya, saya melihat pintu ditendang terbuka lagi dengan ledakan. Hampir semua orang melihat ke bawah tanpa sadar, dan melihat seorang pria berjas masuk. Dia mengabaikan hal lain yang sama sekali, tetapi dengan cepat berjalan ke Harvey York, menurunkan tangannya dan berkata, "Tuan York, apakah Anda baik-baik saja?" Harvey York berkata dengan enteng, "Apakah konservasi ada sesuatu yang harus dilakukan?" Mendengar kata-kata itu, Macan Kumbang tersenyum dan berkata, "Kamu adalah penguasa generasi. Dan tentu saja tidak sedikit tikus yang bisa menyakitimu. Jangan khawatir. Saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini." Ketika kata-kata itu jatuh, Macan Kumbang memutar dan mendarat di Mayu Monroy, yang ekspresinya sedikit berubah saat ini, dan berkata dengan dingin, "Tuan ketiga. Kecil. Anda semakin berani baru-baru ini. Beraninya kau menyerang Tuan York. Kamu hidup bosan." Ketika Mayu Monroy melihat Macan Kumbang, wajahnya sudah agak jelek. Dia ditegur pada saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi kulit kepalanya mati rasa. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, "Paman Panter, kenapa kamu ada di sini?" Black Panther mencibir. "Jika saya tidak datang, Anda akan melukai tamu terhormat orang tua itu. Saya ingin melihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada orang tua itu." "Tamu baik kakek." Mayu Monroy mengamati Harvey York dengan cara yang luar biasa. Mario Monroy adalah kakeknya dan patriark keluarga Monroy dari suku Zamrud. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia menemukan seorang anak laki-laki berbulu yang tampak seperti berusia 20-an sebagai tamu? Apa lelucon, Paman Panter? Kamu tidak akan mengakui kesalahanmu, kan? Mayu Monroy memandang Harvey York lagi. Dia tidak terlihat seperti dia. Black Panther menyela Mayu Monroy secara langsung dan kasar, dan berkata dengan dingin, "Orang tua itu memberi tahu saya bahwa selama Tuan York berada di luar benteng selama sehari, saya akan menjadi sopir dan pengawalnya. Kenapa? Aku berani menyampaikan dekret kerajaan. Ambil bulu sebagai panah. Jangan berani. Jangan berani." Mayu Monroy sedang bersiap-siap. Meskipun Black Panther bukan dari keluarga Monroy, dia telah berada di sisi Mario Monroy sejak dia masih kecil. Dan dia juga seorang murid. Sampai batas tertentu, identitasnya bahkan lebih tinggi dari 3 tuan keluarga Monroy. Karena berkali-kali, dia memenuhi perintah orang tua itu. Dan lelaki tua itu meminta Macan Kumbang menjadi pengawal Harvey York dan pengemudi. Terlebih lagi, dia sudah menyebarkan pesan ke dunia luar. Artinya, Harvey York adalah orang yang ingin dia lindungi. Memikirkan hal ini, meskipun Mayu Monroy tidak puas, dia masih berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Panter, itu salahku.
Kemudian dia melihat Harvey York dalam-dalam dan berkata, "York, Grandmaster. Hari ini aku buta terhadap Gunung Tai. Saya juga meminta Perdana Menteri untuk bisa menyepak perahu. Ada banyak orang dewasa. Biarkan kami pergi." Mendengar hal ini, Astrid dan yang hadir semua bingung. Hati mereka sangat ketakutan. Dan mereka sedikit tercengang. Bab 5612. Apa yang terjadi dengan Harvey York ini? Bisakah Anda benar-benar membuat Mayu Monroe langsung mengakui konseling? Anda harus tahu bahwa Mayu Monroe selalu berjalan menyamping di sepertiga tanah di luar tembok besar ini. Namun, mengingat Mayu Monroe memanggil macan kumbang hitam Heisu, mungkinkah dukungan dari anak laki-laki berbulu di depannya ini sebenarnya bos keluarga Monroe? Namun, bos besar keluarga Monroe sebenarnya tidak akan bisa hidup dengan juniornya untuk orang luar. Ini agak mengejutkan. Harvey York melirik macan kumbang hitam dengan penuh minat. Tampaknya status macan kumbang dalam keluarga Monroe tidak rendah. Tuan York, lihat masalah ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku baru saja menghapus salah satu tangannya. Bisakah aku memberimu penjelasan? Setelah Black Panther memarahi Mayu Monroe, dia melirik Harvey York dengan hati-hati, lalu berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Astrid dan yang lainnya menjadi pucat. Hanya Mayu Monroe yang terlihat sedikit aneh. Dia tidak bodoh, dan dia memiliki pengalaman sosial yang kaya. Jadi dia melihat bahwa Black Panther seharusnya ingin melindungi dirinya sendiri. Karena Black Panther benar-benar ingin menghapus kata-katanya sendiri. Dan dengan pemahaman Mayu Monroe tentang Black Panther, yang terakhir tidak akan berbicara omong kosong sama sekali, tetapi akan melakukannya secara langsung. Dan alasan sikap sok seperti itu adalah karena Harvey York di depannya telah memahami sesuatu tentang keluarga Monroe. Jadi dia berani menjadi begitu sombong. Begitu dia memikirkan hal ini, Mayu Monroe juga setuju dan berkata, "Tuan York, jika satu tangan tidak cukup, maka dua tangan. Akun ini akan diberikan kepadamu malam ini. Siapa yang membuatku buta terhadap Gunung Tai dan banjir membasuh kuil Raja Naga?" Melihat kedua pria itu maju sebagai retret, Harvey York melihat cuek. Jika itu benar-benar siswa biasa, dia benar-benar tergerak oleh gerakan Mayu Monroe dan Black Panther yang maju dan mundur. Dan mungkin dia akan bekerja untuk keluarga Monroe selanjutnya. Tetapi di depan Harvey York, metode seperti itu pasti akan menjadi sedikit lelucon. Pada saat ini, Harvey York mengabaikan Black Panther dan Mayu Monroe. Tetapi dengan tenang mengambil pistol revolver di atas meja kopi. Dan mengambil 3 peluru timah lagi dan memasukkannya. Segera setelah itu, Harvey York memutar meja putar dengan tangan kanannya. Dan kemudian menarik asuransi dengan klik. Melihat adegan ini, kelopak mata Mayu Monroe melonjak. Black Panther juga menyadari sesuatu. "Jelaskan." "Bukan seperti itu. Karena kamu Mayu Monroe ingin bermain roulette Rusia denganku. Kita akan bermain sampai akhir." Harvey York berbicara dengan ringan. "Ayo pergi sendiri. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Jika Anda mati, Anda pantas mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Jika kamu tidak mati, maka aku akan mati. Bagaimana? Tembakan pertama. Kamu yang datang duluan. Atau aku yang duluan?" Sambil berbicara, Harvey York meletakkan revolver di atas meja kopi dan membuat gerakan acak. Tindakan sederhana ini menyebabkan keringat dingin di punggung Mayu Monroe meledak dengan swoosh. Bahkan macan kumbang hitam merasakan hembusan udara dalam sekejap. Kejam. Benar-benar kejam. Ketika orang lain bermain roulette Rusia, paling banyak ada 1 bakshot di dalamnya. Harvey York bagus. Cukup masukkan 5 di dalamnya. Apakah ini meja putar? Tidak. Ini adalah permainan hidup.
Dan Astrid dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan dan kaki mereka lemah. Hari ini, Mayu Monroy benar-benar seorang hakim yin dan yang bertemu dengan Raja Yama. Anda kejam. Orang lain lebih kejam dari Anda. Kelopak mata Mayu Monroy terus berdetak. Dan dia mencoba mengulurkan tangan beberapa kali. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengumpulkan keberanian. Karena dia sangat jelas bahwa saat kritis ini benar-benar pikiran surga dan pikiran neraka. Apa? Takut? Harvey York berbicara dengan ringan. Kalau tidak, haruskah saya mulai? Bab 5613. Suara itu jatuh. Dan tanpa memberi Mayu Monroy kesempatan untuk bereaksi, Harvey York telah mengambil senjata api, mengarahkannya ke pelipisnya, dan menarik pelatuknya secara langsung. Tamparan. Dengan suara kosong, senjata api revolver yang seharusnya meledakkan tembakan utama berlalu. Bom kosong. Itu adalah bom kosong. Kesempatan seperenam untuk bertahan hidup juga dipenuhi oleh Harvey York. Tanpa memberi kesempatan kepada orang lain untuk bereaksi, Harvey York melemparkan pistol revolver ke depan Mayu Monroy. Tersenyum dan berkata, "Sekarang giliranmu." Mayu Monroy berkeringat dingin. Jelas mengetahui bahwa tembakan berikutnya tidak akan pernah kosong. Tangan kanannya perlahan mengambil pistol revolver di atas meja. Tapi itu terus menggigil. Tidak berani menyentuh pelipisnya bagaimanapun caranya. Apakah kamu tidak berani bermain? Harvey York tersenyum. Melangkah maju. Mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Mayu Monroy. Lalu menunjuk ke dahinya. Jika kamu tidak berani memberikannya pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin mencobanya? Bisakah kamu membunuhku dengan satu tembakan? Mendengar kata-kata Harvey York, menatap mata dingin Harvey York, Mayu Monroy, yang awalnya memiliki ide ini, menggigil karena suatu alasan. Saat berikutnya, dia berlutut di tanah dengan tamparan, dan berkata dengan suara cemberut, "Tuan York, ada ribuan kesalahan hari ini. Itu semua salahku. Semuanya salahku. Tolong perlakukan aku sebagai kentut. Lepaskan." Jelas, kata-kata ini diucapkan oleh orang lain kepada Mayu Monroy sebelumnya. Jadi ketika Mayu Monroy mengatakannya sekarang, itu sangat menarik. Black Panther menyaksikan adegan ini. Dan York diam-diam menyeka keringat dingin. Dia percaya bahwa jika Mayu Monroy benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati sekarang dan mencoba membunuh Harvey York dengan senjata api, orang yang mati pasti adalah Mayu Monroy. Pada saat yang sama, Black Panther memiliki pemahaman baru tentang Harvey York. Pemuda di depannya tampak acuh tak acuh. Tampak acuh tak acuh terhadap segalanya. Dan terlihat sangat shock. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak berpura-pura sama sekali. Dia benar-benar tidak terjangkau dan menyendiri. Tingkah laku Mayu Monroy dan pikirannya sendiri seperti tipuan anak kecil di hadapannya. Black Panther bahkan punya firasat bahwa alasan mengapa Harvey York tidak menghapus Mayu Monroy secara langsung dan membuang-buang waktu hanya karena dia tidak ingin masalah itu mempengaruhi Sarah Asghari dan yang lainnya. Kalau tidak, Mayu Monroy akan mati. Memikirkan hal ini, Black Panther merasa bersalah tanpa alasan. Dan pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Tuan York, tolong berbelas kasih." Harvey York berkata dengan enteng, "Saya sudah nongkrong di luar tahun ini. Jika saya salah, saya harus mengakuinya. Jika saya dipukuli, saya harus berdiri tegak. Demi sikap baiknya, aku akan memberimu wajah Black Panther." Terima kasih, terima kasih." Black Panther mengangguk dan membungkuk. Terima kasih, terima kasih." Mayu Monroy juga berkeringat saat ini. Terus menerus meminta maaf. Harvey York berbalik untuk pergi. Tetapi ketika dia sampai di pintu kotak, dia sepertinya memikirkan sesuatu.
melihat kembali ke Mayu Monroy, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak peduli dengan yang lain. Sarah Asghari dan saya punya bayi, hubungan, dan Evangeline Floyd adalah temanku. Jika kamu berani menyentuh mereka, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi tanpa menunggu Mayu Monroy merespons. Di belakangnya, Mayu Monroy berkeringat deras. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York mengucapkan kata-kata ini. Tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar mampu melakukannya. Jika dia berani memindahkan kedua gadis itu, yang lain akan berani membunuh seluruh keluarganya. Setelah Black Panther mengikuti Harvey York dan pergi dengan hormat, Mayu Monroy menghela nafas dan berdiri perlahan. Tetapi pada saat ini, dia berkeringat dan hampir pingsan. Bab 5614. Pada saat ini, Astrid yang tidak pernah berani berbicara, berbisik, "Mayu Monroy, kenapa?" Mayu Monroy tersenyum pahit dan berkata, "Astrid, kamu tidak mengerti. Air di luar benteng kita dalam. Lihat aku sombong dan mendominasi sepanjang hari. Tapi apakah menurutmu aku adalah orang inti dalam keluarga Monroy?" Astrid memuji. "Kenapa tidak? Itu tidak masuk hitungan." Mayu Monroy menghela nafas. "Saya memang keturunan langsung dari keluarga Monroy. Dan kekuatan saya mengerikan. Tapi di keluarga Monroy kita, selain lelaki tua itu, ada dua orang yang tidak berani kuprovokasi. Yang satu adalah saudara perempuanku sendiri. Dan yang lainnya adalah macan kumbang hitam ini." "Apa? Dia adalah Black Panther?" Astrid terkesiap. Dalam legenda, macan kumbang hitam yang sendirian membunuh 18 kavaleri besi di gurun di luar tembok besar. Satu orang. Satu tembakan. Macan kumbang hitam yang meratakan 10 bukit gangster. Mayu Monroy menghela nafas dan berkata, "Ini macan kumbang hitam. Dan macan kumbang ini bersedia menjadi pengawal dan pengemudi anak itu. Apa menurutmu anak itu bisa sederhana?" Mendengar ini, Astrid dan yang lainnya merasakan udara dingin mengalir menuju langit dari telapak kaki mereka. Astrid tiba-tiba berkata, "Mungkinkah itu anak dengan status tinggi dan latar belakang yang hebat?" Mayu Monroy berkata dengan senyum masam, "Saya pikir awalnya seperti ini. Ketika saya mengakui kesalahan saya akan menunggu sampai saya mengetahui identitasnya, dan kemudian menemukan tempat itu." Tapi Korsel Rusia itu, Mayu Monroy mengambil pistol revolver di sebelah kiri. "Aku punya firasat. Baru saja jika aku benar-benar berani menarik pelatuknya, orang mati itu pasti bukan aku." Mendengar kata-kata Mayu Monroy, semua orang tercengang. Arti dari Mayu Monroy sangat jelas. Anak itu seharusnya tidak sesederhana menjadi sangat tinggi. Sebaliknya, mungkin karena dia memiliki sarana. Misalnya, mengapa pria besar seperti Black Panther berbicara tentang menjadi master dan master dengan mulut tertutup? Bahkan, ini telah mampu menjelaskan banyak masalah. Tidak, ini masalah besar. Aku harus cepat pulang dan melihat apa yang terjadi dengan orang ini. Mayu Monroy juga orang yang menentukan. Pada saat ini, dia berdiri dan juga keluar dari kotak. Di luar kotak, Harvey York berjalan keluar dengan macan kumbang hitam. Derek Holmes, Sarah Asghari, Evangeline Floyd, dan lainnya yang tidak pergi di aula Jiangnan di luar tembok besar melihat Harvey York berjalan keluar, dan mereka semua tampak sedikit aneh. Sarah Asghari terlihat sedikit ragu dan ragu. Sebaliknya, Evangeline Floyd berjalan cepat dan berkata dengan ragu-ragu, "Harvey York, kamu baik-baik saja?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Cepat pulang, apakah tidak apa-apa?" Evangeline Floyd tampak tidak percaya. Harvey York hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini,
Anneliese Galaga datang keluar dari belakang. Dia melirik Harvey York, dan kemudian berkata dengan dingin, "Evangeline Floyd, aku bilang pasti baik-baik saja. Apakah Anda tidak melihat bahwa Derek Holmes menelepon Courtney Holmes Derek Holmes ketika dia baru saja keluar? Tuan Muda Holmes, Mayu Monroe pasti akan menyelamatkan muka. Selain itu, jika bukan karena kepura-puraan anak ini dan menamparkan Mayu Monroe 2 kali, Mayu Monroe akan membiarkan semua orang pergi. Anak ini payah. Dialah yang membunuh semua orang." Mendengar kata-kata Anneliese Galaga, Evangeline Floyd sedikit mengernyit dan ingin membantah. Tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk sementara waktu. Sarah Asghari juga merasa ada yang tidak beres. Tapi masalahnya setelah Derek Holmes keluar, dia benar-benar menelepon di depan semua orang. Meskipun orang di seberang telepon sedikit mabuk, nomor itu memang Courtney Holmes. Bab 5615. Sebenarnya, Derek Holmes tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Meskipun dia tidak berdaya, dia menelepon Courtney Holmes dan mengatakan sesuatu. Tetapi pihak lain hanya menutup telepon dengan sederhana. Dia tidak memiliki harapan untuk masalah ini. Dan pasti Harvey York harus dihapuskan jika dia tidak mati kali ini. Tapi tak disangka, Harvey York keluar utuh pada saat ini. Memikirkan hal ini, Derek Holmes juga merasa bahwa wajahnya benar-benar lebih besar dari langit. Dan orang-orang besar seperti Courtney Holmes membantunya menelepon. Pada saat ini, Derek Holmes melangkah maju, memeluknya, memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa dia tidak terluka. Lalu dia berkata dengan dingin, "York, jika kamu tidak menerima teleponku kali ini, kamu tidak akan bisa keluar. Haruskah Anda mengucapkan terima kasih kepada saya sekarang, dan minta maaf kepada semua orang? Jika bukan karena kamu bertindak sembrono, bagaimana hal-hal bisa berkembang menjadi ini? Jelas, Derek Holmes dan yang lainnya semua secara selektif mengabaikan pacar Blair Liapman yang menganiaya Mayu Monroe, tetapi akan membuang menyalahkan Harvey York. Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Derek Holmes, tapi berjalan sendiri menuju tempat parkir. Black Panther tampak aneh dan ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Harvey York tidak berbicara. Bagaimana dia bisa berani mendominasi? Sebaliknya, Sarah Asghari melihat penampilan diam Harvey York. Pada saat ini, dia akhirnya berjalan maju dengan cemberut dan menghalangi jalan Harvey York. "Harvey York, tunggu sebentar." Harvey York berhenti sejenak, melirik Sarah Asghari dengan santai, dan berkata, "Apakah ada yang salah? Harvey York, bisakah kamu tidak melakukan ini? Tidak bisakah kamu memecahkan panci?" Pada saat ini, Sarah Asghari mengatakan dia ingin memberi pelajaran pada Harvey York. "Saya tahu apa yang terjadi malam ini yang membuat harga diri pria Anda terpukul. Aku tahu bahwa untuk bisa keluar dengan seluruh tangan dan kakimu, kamu harus bersujud kepada Mayu Monroe dan mengakui kesalahanmu di dalam. Tapi, apa ini? Seorang pria jantan bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Kamu harus mengambil pengalaman hari ini sebagai pelajaran. Pelajaran bagimu untuk berusaha keras. Kalau begitu, lepaskan kebanggaan kecilmu dari Central Plains. Jadilah orang yang serius. Dan lakukan sesuatu dengan serius. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan?" Harvey York berhenti sejenak, melirik Sarah Asghari, dan berkata, "Apakah Anda mengajari saya melakukan sesuatu? Itu tidak mengajarimu bagaimana melakukan sesuatu. Itu mengajarimu bagaimana menjadi seseorang." Sarah Asghari berbicara dengan sungguh-sungguh. "Anda tidak memiliki akar dan latar belakang di luar tembok besar. Kamu tidak bisa impulsif dan mendominasi ketika kamu dalam kesulitan.
Terkadang menembak sesuka hati memang keren. Tetapi konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Jika bukan karena panggilan telepon dari Tuan Muda Holmes malam ini, bahkan jika Anda menghancurkan lantai di dalam, Anda tidak akan bisa keluar. Mengerti? Jadi, tidak peduli apa yang benar atau salah malam ini, atau apakah Derek Holmes memperlakukanmu dengan baik atau buruk. Itu fakta bahwa dia menelepon dan menyelamatkanmu. Kamu harus pergi dan meminta maaf padanya dan mengucapkan terima kasih. Mata Harvey York menjadi bermakna. Kau ingin aku meminta maaf pada bocah kecil itu? Sarah Asghari sangat marah ketika mendengar kata-kata. Ini bukan permintaan maaf. Ini ucapan terima kasih. Bersyukurlah menjadi manusia. Bukankah orang tuamu mengajarimu ini? Atau, jika kamu pikir kamu punya alasan untuk tidak meminta maaf, kamu bisa menjelaskannya padaku. Selama aku merasa puas, aku tidak perlu memaksamu untuk berterima kasih. Harvey York berkata dengan ringan. Ketika saya melakukan sesuatu, Harvey York, kapan saya perlu menjelaskan kepada orang-orang? Setidaknya, kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York berbalik dan berjalan ke tempat parkir. Di belakangnya, Asghari menghentakkan kakinya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.